In a land quiet yet filled with meaning, stands a legacy of a civilization untouched by time. Here, in Trowulan, history was once written in glory of a great power known as the Majapahit Empire. Every corner holds stories deeply engraved of dreams, struggles, and identities that shaped the archipelago. Today, in the footsteps of the younger generation, this heritage is not merely remembered, but brought back to life. Mojokerto is not just about the past. It is a story that continues to unfold. And now, it is our turn to preserve it. Di antara hamparan sawah yang luas dan jalanan yang membentang tenang, tersimpan sebuah peradaban yang kaya akan cerita Mojokerto, sebuah tempat di mana jejak kejayaan kerajaan Majapahit masih terasa, bahkan hingga hari ini. Di video ini kita tidak hanya sekedar melihat, namun juga mencoba merasakan bagaimana sejarah, budaya, dan keindahan alam yang berbatu jadi satu harmoni yang begitu hidup. Yuk ikuti perjalanan kami menyusuri jejak waktu di Mojokerto. Berdiri megah di kawasan Trowulan, Candi Bajang Ratu menjadi salah satu saksi bisu kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Gapura ini dipercaya sebagai pintu masuk penting kerajaan, sekaligus tempat penghormatan bagi Raja Jaya Negara. Keunikan candi ini terletak pada bentuknya yang tinggi dan ramping, berbeda dari candi pada umumnya yang berbentuk bangunan utama. Setiap relief yang terpahat di dindingnya bukan sekedar hiasan, tapi menyimpan cerita tentang kehidupan, kepercayaan, bahkan ajaran moral masyarakat Majapahit. Semakin kita perhatikan, semakin kita tahu betapa majunya seni dan arsitektur pada masa itu. Dan ketika kita berdiri di sini, kita seperti diajak kembali ke masa lalu, ketika Majapahit berada pada puncak kejayaannya. Berbeda dengan candi lainnya, Candi Tikus justru tampil unik dengan bentuk menyerupai kolam pemandian kuno. Nama tikus sendiri berasal dari kondisi awal saat ditemukan, karena dulu area ini dipenuhi sarang tikus. Namun, di balik namanya, candi ini memiliki fungsi yang luar biasa. Candi ini diduga sebagai sistem pengairan atau tempat pemandian suci bagi kalangan kerajaan Majapahit. Strukturnya dibuat bertingkat, lengkap dengan saluran air yang tertata rapih. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya masyarakat Majapahit sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang teknologi dan juga tata air yang sangat maju. Dan juga dari sini kita juga bisa belajar bahwasannya peradaban yang besar bukan hanya berasal dari visualnya saja yang indah, tapi cerdas dalam fungsinya. Perjalanan sejarah kita berlanjut di Museum Trowulan, di mana museum ini menyimpan beragam peninggalan asli dari masa kerajaan Majapahit. Trowulan sendiri dipercaya sebagai pusat ibu kota kerajaan Majapahit. Di dalam museum ini, kita bisa menemukan berbagai artefak, mulai dari arca, gerabah, perhiasan, hingga alat kehidupan sehari-hari. Yang menarik, benda-benda ini bukan hanya menunjukkan kemewahan, namun juga menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu. Setiap artefak memiliki suara tersendiri, seperti kehidupan, bekerja keras, dan berinteraksi. Tempat ini menggambarkan bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk dipahami dan diwariskan. Tak jauh dari sini, berdiri Mahavihara Majapahit, sebuah tempat yang memancarkan ketenangan dan kedamaian. Di kawasan ini, terdapat patung Buddha tidur yang megah, dikenal sebagai salah satu yang terbesar ketiga di Asia Tenggara. Keunikan vihara ini bukan hanya pada ukurannya, tapi juga pada suasananya yang begitu tenang dan penuh kedamaian.
Tempat ini menjadi simbol spiritualitas sekaligus bukti nyata mengenai toleransi umat beragama. Di Mojokerto, perbedaan bukan menjadi penghalang, justru menjadi kekuatan yang menyatukan. Dan inilah Ranu Manduro, hamparan padang rumput luas yang sering dijuluki sebagai savananya Mojokerto. Menariknya, tempat ini terbentuk dari bekas aktivitas pertambangan yang kemudian berubah menjadi lanskap alami yang indah. Dengan alam yang bebas dan juga langit tanpa batas, kita dapat merasakan ketenangan, keindahan, dan juga kebebasan dengan kurun waktu yang sama. Apalagi ketika matahari mulai terbenam sehingga warna langit berubah menjadi warna keemasan yang memukau. Dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Mojokerto tidak hanya kaya akan budaya, namun juga kaya akan alam yang luar biasa. Mojokerto bukan hanya tentang masa lalu yang megah, tetapi juga tentang budaya yang terus hidup dan berkembang. Serta alam yang menghadirkan keindahan tanpa batas. Dari sejarah, budaya hingga alam jadi satu cerita yang utuh. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita menjaga, melestarikan, dan bangga terhadap kebudayaan Mojokerto. Karena dari sanalah jati diri kita berasal. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you!